Seringkali karakter dalam film horor menyelidiki hal-hal aneh yang terjadi di awal film. Wong akhir-akhir ini itu banyak warga yang kehilangan uang loh Pak. Jangan-jangan di kampung kita ini ada maling ya? Kuntilanak hitam teh yang paling serem dibanding kuntilanak yang lainnya. Soalnya dia punya dendam yang dibawa mati. Banyak orang yang menganggap tindakan itu bodoh ataupun konyol, dan tidak sedikit juga yang berpendapat harusnya mereka langsung lari atau kabur aja. Padahal jika itu terjadi di dunia nyata, justru menyelidiki adalah tindakan paling logis yang bisa dilakukan. Kenapa? Oke, akan gue jelasin. Sekarang bayangin lu abis nonton film horor di malam Jumat, lalu dari ruangan atau dapur yang gelap tiba-tiba ada suara glutak. Dari sini otak kita akan menciptakan banyak asumsi yang jika semakin lama dibiarkan akan memberikan asumsi yang semakin liar dan mungkin terpengaruh dari apa yang kamu tonton sebelumnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena otak kita lebih nyaman dengan kepastian, meski itu hal buruk. Penelitian menunjukkan otak merespon lebih intens terhadap hal yang tidak dikenali dibanding dengan hal yang jelas-jelas berbahaya. Itu sebabnya otak kita akan membuat asumsi atau menerka-nerka apa suara itu. Dan seperti yang gua katakan di awal, tindakan paling logis yang bisa kita lakukan adalah menyelidiki atau mencari tahu sumber suara. Karena mungkin suara itu hanya berasal dari penanak nasi, atau mungkin kucing peliharaanmu, atau bisa juga karena ada maling yang masuk. Oke. Akan gua kasih contoh lain yang lebih sederhana yang mungkin terjadi atau ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bentuknya mungkin tidak seseram tadi, tapi efeknya sama. Takut pada hal yang belum kita ketahui. Contohnya gini, banyak orang yang lebih memilih menganggur daripada mencoba berjualan. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Takut dagangannya nggak laku, takut rugi, dan banyak ketakutan lainnya. Padahal ada kemungkinan kita bisa sukses dan mendapatkan penghasilan dari sana. Tapi lagi-lagi banyak orang yang lebih memilih menganggur, walaupun itu artinya pasti tidak punya penghasilan. Banyak juga orang yang lebih memilih membenam perasaan daripada jujur, karena kita tidak tahu orang yang kita suka akan merespon seperti apa. Dan banyak juga orang yang kembali ataupun bertahan dengan pasangannya yang toksik daripada membuka lembaran baru dengan orang lain. Karena mereka takut menghadapi ketidakpastian, takut mulai dari nol, takut disakiti lagi oleh orang baru, atau takut ternyata yang baru justru lebih buruk. Dengan semua contoh ini, kita bisa simpulkan bahwa otak kita didesain untuk nyaman dengan pilihan yang pasti, walaupun itu buruk, dibandingkan dengan pilihan yang kita tidak tahu apa hasilnya. Banyak orang yang takut akan kegelapan bukan karena kegelapan itu sendiri, melainkan karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam kegelapan itu. Dan inilah yang dinamakan dengan fear of the unknown, atau ketakutan pada hal yang tidak kita ketahui.
Secara ilmiah, ini berhubungan dengan bagian otak bernama amigdala, bagian kecil berbentuk almond di dalam otak yang berfungsi memproses emosi, dan salah satunya adalah rasa takut. Saat kita menghadapi sesuatu yang asing, amigdala langsung aktif dan mengirim sinyal bahaya, bahkan sebelum kita tahu apakah hal itu benar-benar berbahaya atau tidak. Itu sebabnya saat temanmu tiba-tiba mengagetin dari belakang ataupun tiba-tiba ada suara keras yang muncul, secara refleks kamu akan langsung loncat, padahal itu cuma teman sendiri. Amigdala nggak sempat mikir siapa pelakunya ataupun apakah hal ini berbahaya atau tidak. Dia cuma bereaksi karena otakmu mendeteksi ada sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Dan kalau rasa takut itu berlangsung terus-menerus, bahkan muncul hanya karena bayangan atau pikiran tentang sesuatu, itulah yang disebut fobia. Fobia bukan cuma takut berlebihan, tapi reaksi nyata dari otak dan tubuh terhadap hal yang dianggap berbahaya, meski sebenarnya tidak. Seorang yang punya arachnofobia atau takut laba-laba bisa langsung gemetar, keringat dingin, atau bahkan panik cuma karena melihat gambar laba-laba di internet. Bagi orang lain, itu terlihat berlebihan, tapi untuknya bahaya itu terasa sungguh nyata. Dan alasan seorang bisa terkena fobia bisa datang dari banyak hal, kadang dari pengalaman buruk masa lalu seperti pernah tenggelam, pernah digigit anjing, atau terjatuh di ruangan sempit, atau karena melihat orang lain ketakutan. Misalnya waktu kecil kita melihat orang tua teriak saat melihat ular, tanpa sadar otak kita ikut merekam bahwa ular sama dengan bahaya. Dan ada juga yang muncul karena faktor genetik dan kimia otak. Beberapa orang memang punya sistem saraf yang lebih sensitif, jadi respon takutnya lebih cepat ataupun lebih besar dibandingkan dengan orang lain. Dan semakin kita menghindari hal yang kita takuti, semakin kuat rasa takut itu tumbuh. Otak kita belajar bahwa menghindari sama dengan aman. Jadi setiap kali kita menghadapi hal serupa, ia langsung aktifkan rasa takut itu lagi untuk menghindarinya. Dan seiring dengan perkembangan zaman, fobia-fobia baru juga mulai bermunculan. Kalau dulu orang takut laba-laba, takut ular, atau takut ketinggian, sekarang ada yang takut kehilangan sinyal atau ponsel. Dan nama ilmiahnya adalah nomophobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Kedengarannya lucu tapi ini nyata. Dan kabar baiknya, fobia sebenarnya bisa disembuhkan. Cuma ya, gue nggak bisa ngomong banyak soal itu karena gue bukan psikolog. Jadi saran gue, kalau kalian merasa kalian punya fobia yang cukup parah atau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, coba datang ke psikolog. Nggak usah takut atau malu, karena jika dibiarkan terlalu lama, fobia bisa jadi suatu yang lebih serius dari sekedar fobia. Rasa takut yang terlalu lama dibiarkan bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam seperti gangguan kecemasan, bahkan skizofrenia. Dan sayangnya di Indonesia jumlah pengidapnya semakin meningkat. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, puluhan ribu warga Indonesia hidup dengan skizofrenia. Namun banyak yang tidak menyadari bahwa itu gangguan mental.
Banyak dari mereka yang mengalami halusinasi ataupun mendengar suara langsung dikucilkan, dihindari, ada juga yang dipasung, dan malah ada juga yang dipercaya sebagai orang pintar. Padahal secara medis itu adalah gangguan pada sistem kimia otak, bukan karena kerasukan tapi karena otak menciptakan realitasnya sendiri yang bisa disebabkan oleh stres berat, trauma masa kecil, kekerasan, kesepian ekstrim, atau penggunaan obat psikoaktif seperti ganja atau LSD. Dan fatalnya, jika salah satu orang tua mengidap skizofrenia, resiko untuk menurun ke anak meningkat hingga 10 kali lipat. Untuk saat ini, skizofrenia masih belum bisa disembuhkan secara total, tapi bisa dikontrol dan ditangani agar penderitanya bisa hidup normal. Lagi-lagi gue gak bisa ngomong banyak tentang hal ini, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan pesan yang sangat indah di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Imran ayat 175. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Itu aja dari gua Kardoni Kuswadi. Mari terus berpikir. Bye-bye.